Ya Tuhan, Engkau adalah Immanuel. Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Tuhan, terima kasih Engkau menghapuskan segala dosa kami. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru. Pagi ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan, jamah kami. Kami mau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan, perkenankan kami mengalami kehadiran-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, kuasailah kami, pimpin pikiran hati kami supaya sungguh hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau melihat ada kuasa-kuasa kegelapan roh jahat mencoba mengganggu konsentrasi dan ibadah ini, kami berdoa sepakat dalam nama Yesus menolak ya Tuhan. Saat ini biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja leluasa di tempat ini. Tuhan, berbicaralah pada setiap kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ya, puji Tuhan, kita kembali boleh beribadah pada pagi hari ini. Waktu tadi saya duduk di depan dan mendengar sambil menyanyi, mendengar pujian dari kita semua, saya merasa bersyukur sekali. Saya merasakan ada semangat yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu merasakan enggak? Ya, tadi puji-pujiannya itu semangat sekali ya. Ya, apalagi tadi na, wah semangat sekali, luar biasa. Hari ini semangat kita ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini, Holistic Thanksgiving. Ya, ucapan syukur yang sejati, ucapan syukur yang penuh. Nah, saya mengundang kita membaca satu bagian 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, mari kita sama-sama bacakan. Di depan udah keluarin ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sama-sama satu kali lagi. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bahasa Inggrisnya khususnya The Message itu ada sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Bahasa Inggris bilangnya thank God no matter what happens. Ya, kalau diterjemahin bebas, terima kasih, berterima kasih pada Tuhan apapun yang terjadi. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Inilah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau bagi hidupmu yang hidup dalam Kristus Yesus. Nah, lihat ya. Saudara berbicara tentang mengucap syukur, berbicara tentang ucap syukur. Mengucap syukur itu artinya apa? Mudah bukan? Mengucap syukur. Nah, jadi saya akan bagi khotbah pagi ini menjadi 3 bagian. Mengucap syukur di dalam segala hal, itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Nah, bicara mengucap syukur terdiri dari 2 kata. Bahasa Inggris thanksgiving, 2 kata juga. Bahasa Indonesia mengucap syukur. Nah, apa arti mengucap syukur? Syukur itu artinya apa sih? Bahasa Inggrisnya syukur itu dipakai kata thanks. Berarti syukur itu artinya terima kasih. Syukur itu artinya terima kasih. Nah, cuma ternyata waktu saya selidiki, terima kasih di sini, syukur itu bukan cuma terima kasih. Di dalamnya tuh ada kesadaran. Di dalamnya itu bukan cuma kesadaran tapi agree fully. Kita terjemahin setuju penuh gitu. Jadi saya setuju penuh, benar-benar setuju. Nah, itulah yang disebut dengan bersyukur. Jadi bersyukur bukan cuma, kan banyak orang kita seringkali bilang terima kasih. Ya kalau kita dikasih minum sama orang terima kasih. Ya kalau kita dikasih tadi waktu masuk dikasih warta sama penyambut terima kasih. Nah, tapi terima kasih, syukur yang dimaksud di sini tuh keluar dari hati yang menyadari betul bahwa saya benar-benar berterima kasih dan saya setuju
saya berterima kasih. Dan saya merasa pantas saya berterima kasih. Itu artinya thanks. Nah, thanks atau syukur. Nah, kan kata yang kedua adalah ucap. Ucap syukur. Nah, kata ucap di sini itu artinya ekspresi. Mengucapkan, mengekspresikan, mengeluarkan. Jadi bukan cuma saya merasa sangat bersyukur, saya merasa berterima kasih, tapi ucap syukur artinya tuh dikeluarin, diekspresikan, dikatakan. Nah, ada sebuah tulisan dari satu orang yang bagus sekali, saya catat gini. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Ya, kalau kita berterima kasih sama Tuhan, tapi kalau kita nggak ungkapin, itu sama dengan kita menyiapkan sebuah kado buat orang lain dan kita bungkus dengan baik, tapi nggak kasihin ke orang itu. Halo? Halo, bersama dengan saya Bapak Ibu? Ya. Nah, jadi berterima kasih satu hal. Ya. Mengucap syukur satu hal, tapi kalau mengucapkannya, menyatakannya itu seperti orang yang sudah siapin kado dengan baik, dibungkus dengan baik, dikasih, itu ucap syukur. Kalau cuma dibungkus aja baru syukur, nggak ngucap syukur, itu artinya tuh. Ya, inilah mengucap syukur. Nah, kalau bicara tentang mengucap syukur, lawannya mengucap syukur tuh apa? Bapak Ibu? Sungut-sungut, betul sekali. Selain bersungut-sungut, lawan dari mengucap syukur. Halo Bapak Ibu, ini lagi mikir bersama dengan saya atau lagi ya? Oke, saya langsung aja ya. Jadi lawan dari mengucap syukur bersungut-sungut. Kalau bahasa Jakartanya ngomel, protes, menggerutu, marah-marah. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaan, kenapa orang bersungut-sungut? Kenapa orang ngomel? Kenapa orang menggerutu? Kenapa orang protes? Kenapa orang marah-marah? Biasanya karena pertama-tama sebenarnya karena tegang. Kenapa nggak bisa mengucap syukur, yang keluar adalah protes? Karena tegang, betul nggak? Istri saya pernah sering ingetin saya, kok Kris, dia bilang ya, tenang. Karena kalau saya ini tipenya kalau saya udah nggak tenang, saya agak judes, betul nggak? Ya, saya kalau udah nggak tenang, saya gampang judes, boro-boro mengucap syukur. Nah, istri saya sering ingetin, tenang kok, tenang. Ya, kalau udah panik, gampang tegang, kalau udah tegang, judes. Ya, kalau tegang, jadi ada perasaan takut, stres. Nah, ini yang mengakibatkan orang nggak bisa mengucap syukur. Yang lebih parah lagi, bukan cuma tegang dalam diri, takut, stres, akhirnya marah-marah sama orang, merasa orang lain salah, menyalahkan orang lain. Nah, inilah kebalikan dari mengucap syukur. Nah, kita akan lihat, ya. Jadi dari tegang, takut, marah, bagaimana bisa sampai bersyukur? Kalau kenyataannya memang hidup kita sedang mengalami hal-hal yang sulit, sedang mengalami hal-hal yang menyedihkan, sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Bagaimana saya bisa bersyukur kalau seandainya sekarang ini saya sedang dimarah-marahin? Bagaimana saya bisa sampai kepada bersyukur? Kan pertanyaannya begitu. Kenyataannya saya tegang sekali, gimana bisa bersyukur? Kenyataannya saya marah sekali, saya dipukul orang, gimana saya bisa bersyukur? Nah, ternyata untuk dari takut, dari marah, dari stres sampai ke bersyukur itu perlu satu proses. Nah, kita lihat prosesnya. Kita buka kitab Keluaran sekarang. Kitab Keluaran. Jadi untuk bisa masuk ke dalam syukur itu perlu ada proses yang kita alami. Kita buka dari Keluaran 15 ayat